Rama, kakakku, dan Rahmat saling mencintai dengan tulus. Mengapa kau memisahkan mereka? Manusia dan siluman tak sejalan. Ditolak hukum langit. Kau mengurungku. Dharma, kutukanku untukmu. Selamanya terbelenggu cinta. Tak bisa lepas untuk selamanya. Ami. Tuo Ho. Raffi, kau boleh bertapa di gunung, tapi keluarga bangsawan kami, hanya kau satu-satunya penerus. Seperti kata pepatah, dari 3 ketidakpatuhan, tak punya keturunan yang terbesar. Asalkan kau tinggalkan keturunan untuk keluarga kami. Kau mau apa saja, takkan kuhalangi. Ini adalah putri kandung, Menteri Ritus Jang. Apa kau suka? Kalau yang ini, ayahnya pejabat tinggi, mahir dalam seni dan sastra. Raffi, sebenarnya kau suka wanita seperti apa? Nenek, sepanjang hidupku, hanya akan fokus bertapa, suruh mereka semua pergi. Katanya, saat pangeran lahir, seorang biksu berkata, "Pangeran kita, jika sebelum 20 tahun tak lepas dari nafsu, seumur hidup harus jadi biksu. Bulan depan adalah ulang tahun ke-20 pangeran." Benar, nenek sudah sangat khawatir mencarikan ratusan wanita, tapi tak satu pun disukai. Sebenarnya pangeran suka wanita seperti apa? Aduh. Nenek, cucu kali ini akan bertapa di kuil, butuh waktu lama. Selama itu, jaga kesehatanmu baik-baik. Raffi, semua wanita pilihanku ini kau tak suka. Tapi kamu selalu membawa harus ada satu pelayan yang merawatmu. Bagaimana aku bisa tidak khawatir begini? Pendeta seperti kamu, tidak perlu. Rama, 100 tahun. Akhirnya kita bertemu lagi. Dari mana asalnya hamba ini tidak tahu tata krama? Bawa dia keluar, hukum dengan 20 kali pukulan, akan kuberi dia pelajaran. Siap. Ampuni hamba, Nenek. Ampuni hamba, Tuan Muda. Hamba takkan berani lagi. Hamba janji takkan ulangi. Hentikan. Siapa namamu? Hamba Suci Bai. Nenek, bukankah Tuan butuh pelayan untuk mendampingi? Dia saja. Tuan Muda, hamba ini berwajah buruk dan sudah menikah. Pantaskah melayani Tuan? Bagaimana kalau kita cari yang lain? Raffi, cari yang lain saja. Sudah bersuami, agar nenek berhenti berharap. Nenek, jika nenek tak setuju, maka hal ini jangan dibahas lagi. Baiklah. Jaga baik-baik Tuan Muda. Jika ada celah sedikit pada Tuan Muda, kau yang akan kuhukum. Siap, hamba mengerti. Raffi, kau mengaku suci, tapi bisakah engkau? Akan kubuktikan dengan ilmu 1000 tahun meruntuhkan kesucianmu. Suci Bai, kau hanya pelayan hina di istana ini. Jika bukan karena kesuciannya, hamba hina sepertimu takkan pernah dekat dengannya. Kuberi waktu 1 bulan. Dengan cara apapun, taklukkan hatinya. Kujamin hidupmu akan penuh kemewahan. Siap. Nenek tua. Nenek tua, hamba ini jelek. Mungkinkah Tuan Muda tertarik? Kita harus tetap berusaha maksimal. Suci Bai, hamba membawa dayang hanya karena menuruti keinginan nenek. Jangan berpikiran lain. Yang mulia,
Tuan telah menyelamatkanku. Hamba sangat berterima kasih. Tak berani punya pikiran lain. Lagi pula, hamba diperintah Nyonya Tua untuk merawat kehidupan yang mulia. Selain itu, tak ada maksud lain. Hamba bertapa tekun. Tidak perlu dilayani. Kau lebih baik cari kegiatan yang disukai daripada melayani hamba. Raffi, jika sungguh bertapa sukses, mengapa masuk siklus reinkarnasi? Emosi duniawi. Dasar manusia. Di kehidupan lampau, kau pisahkan kakakku dengan rahmat. Kali ini, kau akan merasakannya. Yang mulia, waktunya makan. Wajahmu. Wajah hamba, ada apa? Kupikir kau tulus, jadi ku bawa ke sini. Tapi aku benci perempuan licik. Jika kau mendekat untuk memanfaatkanku, minggirlah dari sini. Yang mulia, ini salah paham. Hamba tidak... Minggir. Jangan terus berpura-pura. Yang tuan muda, hamba tidak berpura-pura. Hamba sengaja berpenampilan buruk untuk menipu. Yang mulia, tapi keadaan memang memaksa. Karena itu, di dunia ini, kecantikan wanita bukanlah berkah, tapi malah petaka. Hamba hanyalah pelayan, rendahan di istana. Jika tidak menyamarkan diri, banyak pria akan mengincar tubuh hamba. Hamba tak ingin menjadi seperti wanita penghibur. Karena yang mulia tak tertarik. Hamba melepas penyamaran dan tampil asli. Tak disangka. Justru membuat yang mulia jijik. Apakah aku salah paham? Berdirilah. Kau benar-benar tak bermaksud lain? Hamba bersumpah, tak ada niat tersembunyi. Apalagi, hamba sudah menikah, patuh pada adat dan moral perempuan. Mana mungkin tertarik pada selain suami? Luka ini, bagaimana terjadinya? Bolehkah hamba tidak menjawab? Tak mau bicara? Lupakan saja. Yang mulia, buburnya dingin. Silakan diminum selagi hangat, biar hamba menyuapi. Aku bisa sendiri. Pulanglah dan istirahat. Baiklah. Kalau begitu, beristirahatlah cepat. Hamba pamit. Rasa bersalah dan penasaran adalah langkah pertama ketertarikanmu padaku. Nih, hari ke-15 saya mendampingi Raffi mendaki gunung selama setengah bulan ini untuk membuat Raffi tidak waspada padaku. Aku sama sekali tidak menggunakan tipu muslihat. Seperti biasa, aku merawat kesehariannya. Jika dia lapar, ku beri makan. Dia menyalin sutra, aku mengasah tinta. Jika udara dingin, ku beri mantel. Sorot mata Raffi, tetap tenang tanpa gelombang. Tapi aku tahu, di balik ketenangan ini tersembunyi kegelisahan. Hatinya sudah mulai bergejolak. Raffi, kau juga pria. Selama kau pria, takkan bisa lolos dari genggamanku. Bulan purnama menyinari, senja yang redup, memancarkan cahaya perak
ke dalam mimpi. Paduka, cahaya bulan malam ini indah. Di momen sempurna ini, hamba ingin menari untuk Paduka. Tak perlu. Di kampung halaman, setiap festival pertengahan musim gugur, kami menari merayakannya. Sudah kusiapkan beberapa hari. Sangat disayangkan, Paduka tak suka. Jika ingin menari, silakan saja. Terima kasih, Paduka. Apa maksudmu? Yang mulia, hamba kesakitan. Ke depannya? Jangan ulangi lagi. Aduh, ada ular. Ular ini berbisa. Yang mulia, lembutlah. Sudah, seharusnya aman. Banyak ular di gunung saat hujan. Taburkan lebih banyak belerang di halaman. Raffi, aku merasakan jantungmu yang membara di balik lapisan es. Tambahkan api terakhir, aku menantikan kebakarannya meledak. Yang mulia, jangan. Raffi, ingat nasihat gurumu. Sebelum 20 tahun, jangan langgar pantangan. Uluh kehidupan meditasimu akan hancur seketika. Ingat baik-baik. Bai Suking ganggu konsentrasiku. Harus usir dia dari gunung. Tuan muda, Anda sudah bangun. Ini Yang mulia, ini suami hamba, Budi, Hormat pada Tuan Muda. suamiku. apa aku salah paham tentangnya? Yang mulia, hamba lama berpisah dengan suami, saling merindukan, jadi dia datang jauh-jauh untuk menemui hamba. Mohon persetujuan yang mulia, izinkan dia tinggal di kuil beberapa waktu. Kalau tidak bisa, tidak. Kuil ini milik rakyat, bukan milik keluarga kami. Boleh tinggal selama apapun. Suci Bai. Apa engkau yakin ini akan berhasil? Ketika rasa cemburu seorang pria dan keinginan untuk menguasai tak bisa dikendalikan oleh akal sehat, dia akan menjadi gila, mengamuk, dan melakukan apa saja. Raffi, ini hadiah yang kupersiapkan untukmu yang ketiga. Suci, ini adalah hari terakhir. Aku bertapa. Apapun yang terjadi, jangan ganggu aku. Yang mulia, hamba datang ke sini
Untuk berpamitan, Kau mau pergi? selama sebulan ini adalah masa paling bahagia. Tapi, tidak ada pesta yang tak berakhir. Hamba tak bisa menemani sampai hari terakhir bertapa. Ada masalah apa? Tanganmu. Suamimu yang melakukan ini. Yang mulia, maaf sudah merepotkan. Ibu hamba sakit parah. Suci harus pulang merawat beliau. Hari terakhir pun tak boleh. Suci sudah larut. Mari kita kemas barang. Hamba pamit. Suamiku, aku salah. Tolong jangan pukul aku lagi. Suci Bai, jangan kira aku tak tahu kau suka pangeran muda. Dia menyukaiku. Jangan lupa, kau istriku. Jangan. Jika kau berani, lukai dia sekarang. Tidak, suamiku, jangan sakiti. Yang mulia. Tergantung sikapmu. Tak ingin aku lukai dia? Kalau begitu, layani aku baik-baik. Suamiku, asal kau jangan lukai pangeran, apapun akan kulakukan. Raffi, iri denganku. Marahlah. Biarkan hasratmu. Lepaskan secara liar. Wang murid, ingatlah harus bentuk adalah kerkongkan adalah bentuk. Bentuk adalah kerkongkan adalah bentuk. Bentuk ke dalam kekosongan, kekopongkan adalah bentuk. Yang mulia putra mahkota. Keluar. Yang mulia, apa yang mulia datang menyelamatkan hamba? Kumohon. Raffi, tasbihmu sudah retak. Kenapa masih menahan diri? Kau telah kumpulkan 10 kehidupan bertapa. Di kehidupan terakhir ini, tetaplah patuhi semua aturan. Maka kau akan mencapai pencerahan menjadi Buddha. Maafkan kelancangan hamba.
Raffi, nafsu dalam hatimu dan kegelisahan sudah kubangkitkan? Rupa adalah kekosongan. Kekosongan adalah rupa. Rupa adalah kekosongan. Kekosongan adalah rupa. Kekosongan adalah rupa. Rupa adalah kekosongan. 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 Kekosongan adalah rupa. Tuan, sudah tidur, Tuan? Tuan, sebelum pergi, hamba masih ada permohonan. Tuan, sedang mandi? Bagaimana kalau hamba bantu Tuan mandi? Bukannya Tuan mau turun gunung dengan suami? Masih ada urusan apa? Hamba, Ada apa denganmu? takdir hamba sudah pasti. Tak ada yang perlu dibahas. Hanya saja, Tuan adalah orang terbaik yang hamba temui seumur hidup. Setelah berpisah kali ini, mungkin kita tak akan bertemu lagi. Karena itu, hamba ingin menghibur Tuan dengan tarian terakhir. Cukup. Kau sudah bersuami. Sudah selayaknya. Kau tak perlu membuang waktu untukku seperti ini. Kita hanya kebetulan bertemu. Sekian saja perpisahan kita. Baik. Raffi, kau sudah jatuh cinta. Yang Mulia, hamba tidak akan pergi. Akan selalu menetap di sisi Yang Mulia. Bagaimana?
benar-benar pergi. Dia mengganggu ketenangan batin saya. Lebih baik dia pergi. Sekarang dia pasti sudah sampai kaki gunung. Ah, mengapa masih memikirkannya? Dia perempuan duniawi. Saya harus memutus ikatan dunia ini sebagai pertapa. Tak boleh dipikirkan lagi. Amitabha. Tak disangka perempuan brengsek ini masih lumayan harganya. 2 tael perak ini cukup untuk anggur 2 minggu. Dia malah mau ikut ke rumahku. Aku tak sanggup menghidupi perayu ulung seperti dia. Lebih baik dia hidup di rumah bordel layani tuan-tuan kaya. Kau jual dia. Yang mulia pangeran. Dia istrimu. Inikah cara jadi suami? Aduh, siapa suruh mukanya seperti perayu ulung? Aku tak bisa mengendalikannya. Lebih enak dijual saja. Lagi pula, rumah bordil apa salahnya? Di sana penuh dengan tuan-tuan kaya raya. Kumasukkan dia ke sana biar hidupnya enak. Dasar binatang. Aduh. Ayo, yang mulia, yang mulia, yang mulia, kasihanilah aku. Aduh, yang mulia, ampunilah. Dewi, ampunilah hamba. Dewi, kasihanilah. Tuan, datang lagi ya. Wahai kecantikan. Cantiknya, wahai gadis jelita. Jangan mendekat. Tidak. Jangan menghindar. Jangan mendekat. Istriku. Jangan. Suci. Yang mulia. Suci. Kau diracuni. Ramuan hewan. Tolong aku. Yang mulia. Suci. Tidak. Aku tak bisa begini. Kau telah bertapa 10 kehidupan. Di kehidupan terakhir ini, jika tetap patuh pada aturan suci, kau akan mencapai kesempurnaan, menjadi Buddha tercerahkan. Suci, apa kita benar-benar pergi begitu saja? Bagaimana dengan perlindungan kuil petir suci? Bisakah kita langsung Membunuhnya percuma. Cuma buat dia kembali terlahir ulang lebih kuat. Hanya dengan bikin dia langgar sumpah. Agar 10 kehidupan bertapanya sia-sia. Kekuatan perlindungan ini baru mungkin melemah. Kakak baru bisa merdeka. Tapi kau sudah mendekatinya. Sebulan tak ada pelanggaran. Tinggal selangkah lagi. Hanya kurang 1 langkah terakhir. Apa? Untuk membuat pria langgarkan prinsip demi wanita, kita harus bangkitkan perasaan tak terkendali yang tak bisa ditahan. Contohnya, rasa kasihan. Berhasil, Raffi melanggar sumpah. Yang mulia, Suci berterima kasih atas pertolongan yang mulia. Hanya saja, apakah kali ini saya mengganggu meditasi yang mulia? Saya pantas dihukum mati. Hukum hamba yang mulia. Saya yang memilih melanggar sumpah. Ini bukan salahmu.
Ini semua kesalahan bis aromatik itu. Tapi sekarang, efek bius sudah hilang. Apakah kau menyesal? Yang Mulia, Suci, tidak menyesal. Baik. Baik. Kalau begitu aku akan menikahimu. Kau mau menikahi saya? Suamimu Budi sudah menjualmu. Berarti memutus hubungan, melanggar kewajiban suami, tak layak disebut suami. Sekarang, kita sudah melakukan hubungan suami istri. Secara logika dan moral, aku harus memberimu status resmi. Hanya saja, apakah kau bersedia? Kamu sudah lelah. Tidurlah dulu. Besok pagi, aku akan mengantarmu menemui nenek. Suci, tujuanmu sudah tercapai. Jangan ragu tanpa alasan. Ada apa ini? Drama sudah melanggar sumpah. Tapi mengapa bariernya tidak terpengaruh sama sekali? Suci, hentikan sekarang. Kau hanya akan terluka lebih parah. Kakak, tidak bisa. Aku harus menyelamatkanmu. Drama sudah terjatuh ke dunia fana. Ini satu-satunya cara untuk menyelamatkanmu. Barrier ini diciptakan dengan seluruh kekuatan kehidupan terakhirnya. Membuatnya melanggar sumpah saja tidak cukup. Kita harus membuatnya benar-benar jatuh cinta padamu. Ambil darah hatinya, baru bisa menghancurkan. Ambil darah hatinya. Manusia biasa mencabut jantung. Bukankah itu akan mati? Yang Mulia, sudah makan? Mari makan bersama. Ini tidak pantas menurut aturan. Antara kita, tak perlu ada tuan dan hamba. Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Perkataanku tadi malam kamu sudah dipikirkan. Bisa menikah dengan Yang Mulia adalah keberuntungan seumur hidup.
Mana mungkin tidak mau? Baik, kalau sudah selesai makan, kita langsung pulang ke kediaman. Baik. Hai, sudah dengar kabarnya? Suci yang ikut pangeran ke gunung berhasil tidak hanya menggoda pangeran, bahkan pangeran mengirim surat bilang mau menikahinya. Ya ampun, Suci jelek rupanya. Tapi kemampuan merayunya hebat. Dengan status rendahannya, bisa tidak dia terima kemewahan ini? Masih belum pasti. Nenek, kakak sepupu. Blur, memberi hormat pada Nyonya Tua, memberi hormat pada Nona Luna, Ini adalah hamba suci. Ya ampun, Suci baru sebulan di gunung. Wajahnya sudah berubah total. Sekarang jadi cantik jelita. Semangat nenek sehat. Cucu pulang membawa Suci, ingin berdiskusi dengan nenek tentang pernikahan kami berdua. kau mau tinggalkan latihan. Nenek sudah sangat senang. Wah ini, masalah pernikahanmu harus dibahas perlahan. Kau sudah lama bertapa, masuklah istirahat dulu. Baik, Nek. Ayo pergi. Nek, Kak Raffi, masa mau nikahi budak hina? Hah, mana mungkin. Dia cuma bidak untuk goda Raffi supaya langgar sumpah. Nyonya tuh Suci datang. Suruh masuk. Baik. Hamba menghadap Nyonya. Apa maksud Nyonya memanggil hamba kemari? Tugasmu bagus. Ini hadiah untukmu. Cukup untuk hidupmu. Ambil dan pergi dari sini. Jangan kembali. Hamba tak mau tinggalkan Tuan. Hamba tak mau uang ini. Suci, kau bekas janda, berani-beraninya nempel ke Kak Raffi. Kalau bukan karena trikmu, budak rendahan sepertimu, mana pantas mendekatinya? Nona Luna, bukan hamba tak mau pergi. Tapi Tuan muda tak mengizinkan hamba pergi. Kurang ajar. Uang kosong. Ketika Raffi, kenapa Ferice Stimitian? Hamba tidak bersalah. Mohon nenek berbaik hati menyelidiki. Kau masih berpura-pura. Luna, kau berasal dari keluarga terhormat. Bagaimana bisa di depan orang seperti ini bersikap tidak sopan? Nenek, Suci, perkataan pangeran muda tak perlu kau hiraukan jika kau mau meninggalkan ibu kota. Kujanjikan kemewahan seumur hidup, tapi jika kau menolak, jangan salahkan tindakanku nanti. Nenek tua ini habis mandi sepah dibuang. Hamba tidak mau. Tidak mau dihormati, mau dihukum saja. Pengawal, bahwa hamba hina tak tahu malu ini, deralah 20 kali, dan buang dari kediaman pangeran. Siap! Nenek, ampun. Ampun nenek, ampun nenek, ampun nenek. Hentikan. Akhirnya kau datang. Suci, Raffi, Yang mulia, mohon selamatkan hamba. nenek, ada apa ini? Yang mulia, ini semua salah hamba. Hamba yang berkhayal tinggi, memaksa tinggal di dekat yang mulia hingga membuat nenek dan Nona Luna marah. Nenek, apa yang Suci katakan? Itu benar? Kakak Raffi,
Madida cuma budak rendahan dan bekas istri orang. Kenapa kau melindunginya? Luna, kau tak berhak bicara di sini. Raffi, Luna adalah teman masa kecilmu. Mana bisa kau mempermalukannya hanya demi budak? Nenek, dulu cucu hanya fokus pada budak. Tak pernah ada teman masa kecil. Jangan-jangan kau mau menikahi budak masuk istana. Gelar bangsawan kita akan jadi bahan tertawa dunia. Buddha berkata semua makhluk setara, tak ada perbedaan status. Di mataku, hubunganku dengan Suci sudah nyata. Aku harus beri dia status resmi. Raffi, Suci adalah milikku. Selain aku, tak ada yang boleh sentuh dia. Nenek, cucu pamit duluan. Kakak Raffi, Takkan ada yang halangi aku menikahi Suci. Dia pasti akan menjadi milikku. Yang Mulia, sakit. Yang Mulia, hamba tidak bisa bergerak karena kesakitan. Bolehkah Yang Mulia membantu hamba mengoleskan obat? Baik. Ada apa? Yang Mulia, hamba kesakitan. Obat sudah dioleskan. Istirahatlah yang baik. Hamba pamit duluan. Yang Mulia tidak bermalam di sini. Suci, aku memang bilang akan menikahimu, tapi aku masih seorang praktisi. Selain status, aku tak bisa memberimu lebih. Jangan lagi berpikir seperti itu. Maafkan saya, Yang Mulia. Kamar ini terpencil. Tak seorang pun berani mengganggumu lagi. Beristirahatlah dengan baik di sini. Ya, Raffi, akan kulihat hati Buddhamu kapan akan benar-benar tenggelam. ini nih kamar untuk kakak Raffi, untuk wanita jalang itu yang sudah diatur. Ya. Besok, aku akan memasukkan obat tidur ke dalam teh suci. Saat itu, kau bersembunyi di halaman ini. Setelah efek obatnya bekerja, dia pasti akan sangat bernafsu. Kau ambil kesempatan dan tidur dengannya. Saat itu, aku akan membawa kakak Raffi masuk. Saat itu, kakak Raffi melihat dia berselingkuh dengan pria lain. Pasti akan sangat membencinya. Ya. Posisi istri kakak Raffi hanya bisa menjadi milikku. Suci, hanya denganmu pantas bersaing denganku. Luna, kapan Raffi akan menyerahkan ketulusannya? Itu tergantung pada usahamu. Nona Luna. Kondisi kakak sudah membaik. Hari itu, setelah ditegur kakak Raffi, Shuang Er merenung panjang. Hari ini sengaja merebus sup ginseng untuk meminta maaf pada kakak Bai. Semoga kakak tidak mempersoalkan kesalahan ini dengan Luna. Ini, hamba tidak pantas. Nona Luna, silakan bangun. Berarti kakak Bai tak marah lagi. Nona Luna putri bangsawan.
Hamba mana berani membenci. Hanya luka ringan. Tuan muda sudah mengobati hamba. Kakak Bai menghentikan latihan Kakak Raffi, tamu kehormatan istana, juga penyelamat Luna. Sup ginseng ini harus Kakak minum, atau hati Luna tak akan tenang. Niat baik Nona Luna, hamba tak berani menolak. Kakak Bai masih lelah. Istirahatlah dulu, adik permisi undur diri. Cepat panggil Tuan Muda dan Nyonya Tua. Beritahu mereka, suci di istana, berhubungan dengan pengawal, berbuat mesum siang bolong. Benar. Sekarang aku ingin lihat bagaimana Kakak Raffi bisa menikahimu. Yang mulia nenek dalam keadaan tidak baik. Apa yang terjadi? Bisa apa sampai heboh begini? Hamba melihat ada pria memasuki kamar suci, berlaku mencurigakan. Apa? Di siang bolong begini, dia berani bertemu. Diam-diam dengan pria asing. Tidak mungkin. Dia takkan berani melakukan hal memalukan ini. Raffi, kau terlalu percaya padanya. Budak hina tetap budak hina. Sifat aslinya takkan bisa diubah. Jika kau tetap tak percaya, mari kita langsung tangkap basah perbuatan mesumnya. Jika memang benar, demi kehormatan keluarga kerajaan, aku harus hajar sampai mati dengan tongkat pengawal, pergi ke sayap istana. Nona cantik? Masih ada yang mau kau katakan? Hancurkan pintu, ikat pasangan mesum ini dan tenggelamkan dalam sangkar babi. Baik! Luna, Ampun, Nyonya Tua, kasihanilah. cepat bawa orang ini keluar. Kasihanilah hamba, Nyonya. Ampun, Nyonya Tua. Kenapa aku di sini? Yang mulia, nenek, apa yang terjadi? Ah, Nona Lin, kenapa kamu? Wanita cantik abang datang. Dik cantik. Mana orangnya? Kenapa tiba-tiba sunyi? Aduh, ini. Bodoh sekali, menjebak orang saja tidak bisa. Sekarang aku yang akan mengajarimu. Apa itu membunuh dengan pisau pinjaman? Kakak Raffi, aku benar-benar tidak tahu apa yang terjadi. Pasti ada yang menjebakku. Tak perlu menjelaskan padaku.
Nenek tahu, Luna bukan orang seperti itu. Sudah pasti, ini pasti ulah si Jalang ini menjebakku. Nenek harus membela Luna. Nenek. Bukan aku yang dekat dengan Tuan Pangeran. Omong kosong. Lelaki liar itu jelas datang untukmu. Cukup. Bagaimana faktanya? Sudah kulihat sendiri. Nenek, kalau ini tidak ada hubungannya dengan Luna, akan kami pamit dulu. Kakak Raffi, Nenek. Luna, kamu terlalu naif. Nenek. Jalang, ini pasti si Jalang, Suci. Aku akan membunuhmu. Tuan Pangeran, ini salah hamba tidak menjaganya baik-baik. Cuma sebentar pergi, tidak disangka. Bukan urusanmu. Beradablah di belakangku. Tuan Pangeran, jangan khawatir, ada aku. Tuan Pangeran. Luna. Yang mulia, syukur Yang Mulia baik-baik saja. Tuan Muda, bagaimana perasaanmu? hamba baik-baik saja. Tolong jemput nenek. Katakan Suci sudah sadar. Jangan, Tuan Muda. Kakak Raffi, aku mohon padamu, jangan beritahu nenek. Ya, jika nenek tahu, pasti akan mengusirku. Orang sepertimu, jika tetap di kediaman ini, hanya akan jadi bencana. Kakak Raffi, aku hanya sesaat tergoda. Kedepannya, takkan ulangi perbuatan ini. Aku benar-benar menyesal. Aku akan introspeksi diri. Sungguh-sungguh. Keluarga Luna kami takkan mentolerir orang kejam sepertimu. Suci, lukamu masih sakit? Tuan Muda sudah obati hamba. Sudah tidak sakit. Luna, pernahkah kami memperlakukanmu buruk hingga kau tumbuh jadi berhati jahat begini? Nenek, kedepannya takkan ulangi perbuatan ini. Aku benar-benar menyesal. Nenek, kumohon maafkan hamba, Nenek. Mulai hari ini, kau bukan bagian keluarga ini. Tak ada hubungan dengan kami. Pengawal, bawa dia pergi. Jangan usir aku benar-benar salah, Nenek. Suci, tak kusangka untuk Raffi. Kau rela pertaruhkan nyawa. Selama ini aku salah paham. Setelah lukamu pulih, aku akan menjodohkan kau dan Raffi akan bertunangan. Selama ini kau banyak menderita. Nyawa Tuan Muda adalah nyawa hamba. Hamba tak merasa menderita. Tuan Muda. Suci. Tuan Muda. Syukurlah Tuan selamat. Dia sampai rela berbuat sejauh ini untukku. Raffi, kau kalah. Perempuan jahat. Kau yang mencelakakanku sampai begini. Aku pasti akan membuatmu membayar 2 kali lipat. Di sini ada siluman. Kau siapa? Nona ini, hamba adalah pemburu siluman. Sekte Tianmen mencium aroma Nona yang terpapar aura siluman. Tampaknya berasal dari siluman legendaris berusia 1000 tahun. Belakangan ini,
Pernahkah Nona menjumpai kejadian aneh? Akhir-akhir ini, memang tiba-tiba ada wanita aneh muncul. Sepertinya dialah pelakunya. Suci ternyata siluman. Tenang, Nona. Terpapar aura siluman tidak akan membahayakan nyawa, asal tidak dihisap jiwanya, masih bisa selamat. Jiwa. Siluman betina itu besok akan menikahi sepupuku. Menikah? Manusia dan siluman tidak boleh bersatu. Guru, sepupuku dibuat kesurupan siluman itu. Tolong selamatkan dia, berapapun biayanya. Cepat bangun, Nona. Memberantas siluman adalah kewajiban hamba. Sepanjang perjalanan memberantas siluman, hamba tak pernah kalah. Tahukah Nona di mana siluman ini sekarang bersembunyi? Aku akan antar kau mencarinya. Apakah suhu airnya cocok, Tuan Muda? Yang mulia, kita akan segera menikah. 3 hari saja tak bisa ditahan. Siapa? Keluar kau, nenek suci. Belenggu penjinak siluman. Orang sekte gerbang surga pemilik belenggu. Suci. Suci. Jangan buang tenaga. Setinggi apapun kesaktian siluman, begitu kena belenggu penjinakku, kesaktiannya langsung lumpuh. Tawis bajingan. Cepat lepaskan nenek suci ini. Awas ku hancurkan sekte gerbang surgamu. Wah muluk kau. Suci, ternyata kau siluman. Kau yang menghipnotis kakak Raffi untuk menikahimu. Si pecundang juga datang. Kau. Non jangan banyak bicara. Akan kujinakkan dia sekarang. Jinakkan. Suci. Ya, Abang Pemrafi, kamu tak boleh lewat, dia siluman. Lepaskan. Hamba menyapa murid Buddha reinkarnasi. Paduka belum tahu wanita ini siluman rubah 1000 tahun, memangsa hati dan jiwa manusia, menghancurkan pikiran. Tindakan hamba ini adalah menegakkan keadilan untuk perjalanan spiritual murid Buddha, membersihkan rintangan. Apa yang kau katakan? Bagaimana mungkin Suci siluman rubah jika kau tak lepaskan dia? Jangan salahkan aku. Abang Raffi, tenanglah, dia benar-benar siluman. Suci adalah istriku. Tak mungkin siluman. Lepaskan dia. Suci. Akan kubawa pulang. Kau siluman, akan kubunuh kau. Kau ini iblis, akan kuhabisi nyawamu. Raffi. Aku baik-baik saja. Raffi. Bukan aku. Aku tidak. Luna. Iblis tetaplah iblis.
suci. Kau gila? Memaksakan tenaga gaib ke manusia, kau sendiri akan terkena imbasnya. Dia terluka karena menyelamatkanku. Aku tak bisa tinggalkan dia. Suci, kau mulai tersentuh. Suci, kau jatuh cinta. Aku tidak. Aku hanya tak ingin berhutang budi padanya. Jika dia mati, seumur hidupku tak bisa menyelamatkan kakak 2 hari lagi saat pesta pernikahan kami. Setelah dia minum anggur persembahan, ikatan takdir kita akan terbentuk, baru bisa kuambil darah jantung murni cintanya. Karena itu, dia harus tetap hidup. Tinggal 2 hari lagi. Yang Mulia sudah bangun. Suci, kenapa kepala ini sakit sekali? Aku semalam tertidur di kamar mandi. Syukurlah, sudah kuhapus ingatannya semalam. Yang Mulia bertapa di gunung berhari-hari. Pasti terlalu lelah, sampai tertidur pula semalaman. Minum teh dulu untuk tenangkan diri. Sudah membaik? Jauh lebih baik. Yang Mulia, cuaca cerah hari ini. Bolehkah Suci diajak jalan-jalan ke pasar? Suci dan Yang Mulia belum pernah jalan bersama. Baiklah. Buong Steve's Gold Friendly Style wajah disampaikan by Stella. Kalau suka bisa dicoba. Cantik sekali. Kau selalu menggodaku. Apa itu? Tuan ingin ramal jodoh? Tidak perlu. Tuan, mohon tunggu sebentar. Kulihat Tuan juga seorang praktisi spiritual. Hamba murid Sekte Tianmen. Turun gunung untuk berkelana. Boleh tahu guru Tuan dari mana? Oh, murid Sekte Tianmen. Sudah lama mendengar reputasinya, hanya saja sekarang saya sudah keluar dari agama dan berhenti berlatih spiritual. Wajah Tuan terlihat berseri, pasti akan ada kabar baik. Seperti kata pepatah, pertemuan kita adalah takdir. Izinkan hamba berikan Tuan air jimat jodoh ini. Di hari pernikahan nanti, tuang ke dalam gelas pengantin, minum bersama sang istri. Semoga kalian berdua bahagia selamanya, bersatu sampai rambut memutih. Ini adalah hadiah dari Sekte Tianmen untuk merayakan pernikahan Tuan. Semoga ini membawa keberuntungan. Tuan bisa mencobanya. Terima kasih, Saudara Pendeta. Tapi air jimat ini aman untuk manusia biasa. Tapi jika siluman yang minum akan segera menampakkan wujud asli. Suci, kau tidak bisa lari. Baik. Selamat. Semoga cepat dapat momongan. Sembahyang kepada langit dan bumi. Sembahyang kepada orang tua. Saling sembah antara mempelai. Tunggu. Mengapa dia datang? Nenek, kakak Raffi tidak boleh menikahinya. Dia siluman.
rubah siluman 1000 tahun. Luna, jangan sembarangan memfitnah. Nenek, perkataan Luna benar. Luna, hari ini adalah hari pernikahanku dengan Suci. Kau berani mau merusak hubungan keluarga kita? Kakak Raffi, sekarang kau sudah terhipnotis olehnya. Kau terlalu tergila-gila. Sejak awal dia sengaja mendekatimu. Kau adalah reinkarnasi Buddha. Dia menggoda perasaanmu untuk mengambil darah hatimu, menyelamatkan kakaknya. Kau masih bicara omong kosong. Pengawal, bawa dia pergi. Kau tidak percaya. Aku punya cermin pengungkap siluman Tianmen. Kita akan tahu dia siluman atau bukan dengan satu sorotan. Ini bagaimana menghitung kerja? Ini tidak mungkin. Nona Luna, kau bilang aku siluman. Luna, kau mengacau di istana pangeran, tak tahu aturan. Bawa dia keluar, mulai sekarang. Jangan masuk ke istana pangeran. Nenek yang kubilang benar. Pasti dia pakai ilmu sihir, cermin pengungkap siluman gagal. Bawa keluar. Nenek harus percaya padaku. Nenek. Kita sudah menarik perhatian sekte Tianmen, mereka mungkin datang lagi. Setelah pakai hiasan rambut ini, cara apapun tak bisa paksamu tunjukkan wujud asli. Suci, tak ada yang bisa pisahkan kita. Baiklah, baiklah. Yang mulia. Masih panggil aku yang mulia? Suamiku. Tunggu sebentar. Ada apa? Anggur cium. Baik, aku ambil. Setelah dia minum anggur cium dan benang merah terikat, baru bisa kuambil darah hatinya saat tergugah. Tuangkan ke anggur cium, minum bersama nyonya, agar suami istri harmonis selamanya, tetap bersama sampai akhir. Suci, semoga kita selamanya jadi sepasang tua bersama, tak terpisahkan. Sudah habis. Giliranmu. Suci, mulai sekarang. Suci. Suci, kenapa? Suci. Apa? Kau taruh apa di anggur? Aduh. Suci. Hantu. Raffi? Suci, masih ragu apa? Cepat ambil darah hatinya, selamatkan kakak baik. Sekarang dia sudah tahu kau siluman. Nanti dia bangun, kita terlambat. Aku. Tak ada waktu lagi.
Suamimu Budi, dia sudah mengkhianatimu, artinya memutuskan hubungan denganmu, melanggar kewajiban suami. Tak layak disebut suami. Sekarang, kita sudah berhubungan sebagai suami istri. Secara logika maupun perasaan, saya harus memberimu status resmi. Hanya saja, apakah kamu bersedia? Sang Buddha berkata, semua makhluk setara, tak ada perbedaan status atau derajat. Hubunganku dengan Suci sudah seperti suami istri, maka pantas ia mendapat status resmi. Raffi, Suci adalah wanita milikku. Selain aku, siapapun tak boleh menyentuhnya. Saya pamit dulu, Nenek. Suci, Oh, Raffi. kau ingin membunuhku? Aku hanya tanya satu hal, asal kau berkata, aku percaya. Apa kau benar ingin membunuhku? Rupanya Luna, bicara yang sebenarnya. Kau mendekatiku untuk membunuhku? Maaf. Aku tak bisa mengkhianati kakak seperguruanku selama ribuan tahun. Yang patut disalahkan hanya dirimu di kehidupan lalu. Keras kepala. Aku hanya tanya satu hal. Apakah padaku pernah ada ketulusan? Kakakku jatuh cinta pada Rahmat. Mengapa kau pisahkan mereka? Manusia dan siluman tak boleh bersatu. Melanggar hukum alam. Segel mereka. Suci, semoga kita tetap bersama selamanya. Sampai rambut memutih. Tak pernah berpisah. Tidak pernah. Aku mengerti. Raffi, Kukabulkan permintaanmu. Raffi. Raffi. Maaf, Raffi. Maafkan aku, Raffi. Sudah dapat. Suci, ayo pergi. Tidak. Aku harus menyelamatkannya. Dia sudah tidak bernafas, kau tak bisa menyelamatkannya. Kau akan pakai cakra iblis mileniummu untuk memperpanjang nyawanya? Apa kau tak sadar, kehilangan cakra iblis akan menghancurkan 1000 tahun latihanmu? Tidak peduli. Aku pasti selamatkan dia. Apapun pengorbanannya. Ini hutangku padanya. Suci. Sudah 3 bulan. Dia masih dalam pertapaan? Benar. Apakah hadiah yang kukirimkan, potret putri bangsawan ibu kota, pernah dilihatnya? Tidak, semua dilempar keluar. Sudah 7 tahun. Sejak Suci pergi, dia mengurung diri di kamar, berdoa dan membaca sutra. Sepertinya keluarga Bahri akan punah. Segala wujud hanyalah ilusi. Bila tak terikat wujud, barulah bertemu Sang Buddha. Aku tak berwujud, tapi 1000 wujud. Kau terlalu duniawi, tak layak kembali ke jalan Buddha. Turunlah gunung ini. Lihat nih, sangat lepaskan ke Spen. Ayah. Bagaimana? Sangat cantik. Tuan, mau membelikan sanggul untuk istri? Tak perlu. Ayah, Bagas akhirnya menemukanmu.
Ayah, Bagas sangat merindukanmu. Penipu macam apa ini? Berani mengganggu Tuan Pangeran. Aku bukan penipu, ini ayahku. Tuan Pangeran bertapa 7 tahun, tak pernah sentuh wanita. Mana mungkin punya anak sebesar kau? Yuk, lewat sini. Aku bukan ayahmu. Apa kau tersesat? Ibu, siapa orang ini? Dia ayahmu, Bagas. Sekarang ibu tak bisa melihat lukisan ini. Ibu serahkan padamu. Jaga baik-baik ya. Bagas akan selalu ingat wajah ayah. Bagas sudah hafal. Aku tidak salah kenal. Kau mirip sekali dengan ayah di lukisan itu. Ibu bilang, itu pasti ayahku. Orang di lukisan ini sangat mirip dengan Tuan, tapi banyak penipu ulung bermunculan di kota. Mereka memanfaatkan simpati orang untuk menipu. Jangan-jangan lukisan ini dicuri ibunya dari istana? Aku bukan penipu, ibu juga bukan pencuri. Aku benar anakmu. Jika tak percaya, ikut aku temui ibuku. Ambillah uang ini. Jangan lagi mengemis dengan cara begini. Ayah, Bagas tidak bohong. Nenek, anak ini mengaku putra kandung Tuan Pangeran. Apa? Ini persis seperti Raffi waktu kecil. Sama persis. Ini pasti cucu keluarga Bahri. Tidak mungkin salah. Cepat panggil sang pangeran. Baik. Nak, di mana ibumu? Kenapa sendirian? Ibuku tidak tahu. Aku cari ayah sendiri. Ini uang ayah yang tertinggal. Aku mau kembalikan. Kamu tinggal di mana? Berapa umurmu? Siapa namanya? Siapa nama ibumu? Namaku Bagas, 7 tahun. Tinggal di desa Baijia. Ibuku Suci Bai. Apa? Ibumu suci? Kau bilang apa? Aku bilang ibuku suci. Aku hanya tanya satu hal. Pernahkah kau punya ketulusan padaku? Tidak pernah. 7 tahun. Jika anak itu benar darinya, seharusnya sudah segini besar. Tidak mungkin. Mana mungkin dia hamiliku? Ayah, ini uang yang tertinggal. Pengawal, usir si penipu ini. Tidak boleh. Nenek. Raffi, aku tahu kau masih memendam masalah yang dulu. Tapi sekarang anak ini sudah menemui kita. Bagaimana bisa kita usir dia? Aku takkan mengizinkannya. Keturunan keluarga Bahri terbuang di luar. Nenek, wanita itu penuh tipu muslihat. Jika dia benar melahirkan, kenapa hilang 7 tahun? Raffi, anak ini tak berdosa. Perseteruan orang dewasa tak boleh dilampiaskan ke anak. Dia baru 7 tahun, tahu apa? Aku tak peduli. Jika kau tetap usir dia, jangan salahkan aku marah. Ayah, Bagas tak bohong. Aku benar anakmu. Nyonya tua Pangeran, karena kalian berseteru, bagaimana tes darah? Baik, cara ini bagus. Benar salah. Akan ketahuan. Cepat lakukan. Ini. Keluarga Bahri turun-temurun. Jika keluarga Bahri punah di tanganku, di alam baka nanti, aku malu pada leluhur. Anak ini harapan terakhir keluarga Bahri. Ibu, Bagas sebentar lagi akan diakui ayah. Anak itu pasti bukan darinya. Mencair Nyonya tua, yang mulia Pangeran. Ini benar-benar pangeran kecil kita. Astaga, syukur pada yang kuasa. Keluarga Bahri akhirnya punya penerus. Ayah. Raffi, apa masih ada alasanmu sekarang? Anak ini adalah benar, keturunan asli keluarga Bahri. Dia benar-benar anak kandungku.
Wahai buyut kesayanganku, kenapa kau jadi sekurus ini? Diam saja mau sampai kapan? Siapkan makan siang untuk pangeran. Cepatlah. Nak, ini juga. Ini semua untukku. Tentu saja, selama Bagas suka, nenek buyut akan masak bermacam-macam tiap hari. Terima kasih, Nenek. Aku belum pernah makan seenak ini sebelumnya. Ini, dia tak memberimu ini. Di rumah cuma ada bubur sayur. Sayuran liar. Suci, beraninya kau menyiksa anak kita. Nenek moyang, boleh aku bawa untuk ibu di rumah? Ibu pasti suka makan ini. Tentu. Kau memang anak. Jangan bawa, dia menganiayamu. Tidak pantas jadi ibumu. Kau sudah diakui keluarga. Tinggallah di kediaman bangsawan. Soal wanita itu, biarkan dia binasa. Jangan. Aku tidak mau. Aku ingin bersama ibu. Aku tak mau di sini, ayah jahat. Bagas. Raffi, bagaimana kau berani di depan anak sendiri menjelekkan ibunya? Cepat bawa cucuku kembali ke sini. Cepat. Ya ampun. Bagat, kau main di luar? Bagas, jawab ibu. Bagas. Bagas. Mata buta saja, masih keluar tiap hari merayu pria, dasar kepribadian hina. Sok menggoda. Anak sudah 7 tahun. Suami di rumah, tak pernah muncul. Kurasa ini anak haram dari skandal. Minggir. Kau belum tahu? Anak harammu. Sejak pagi pergi cari ayahnya, dia meninggalkanmu. Sudah larut, belum pulang. Mungkin dibawa kabur orang. Kita pergi. Bagas, jangan kenapa-napa. Bagas, di mana? Bagas. Ibu. Bagas, kau lari kemana? Suci. Bagaimana? Ada yang terluka? Kamu membuat ibu sangat khawatir. Kamu tidak apa-apa? Bagas baik-baik saja. Bagas bahkan menemukan ayah. Ayah? Membawa potret pemberian. Ibu menemukannya di jalan. Ayah hebat sekali, kaya raya. Bahkan dia putra mahkota kerajaan. Jangan-jangan ini cuma main-main dengan ibu? Ayahmu suci. Raffi? Aku belum mati. Kaget ya? Aku tahu. Raffi. Ikut aku. Tunggu, mau ngapain? Aku tidak mau pulang. Aku ingin bersama ibu. Suci, begini caramu setiap hari mengasuh anak. Ayah jahat. Jangan menggertak ibuku. Bagas, sini ke ibu. Suci, main drama apalagi ini? Kau menghilang selama 7 tahun, lalu muncul tiba-tiba. Pertama ada anak, sekarang pura-pura buta di hadapanku. Apa yang kau rencanakan sebenarnya? Raffi. Aku tidak. Jangan salah paham. Kau sakiti ibuku, lepaskan ibuku. Bawa dia pergi. Jangan. Bagas, mau apa kamu? Mau kau bawa kemana dia? Aku tidak mau pergi. Aku ingin bersama ibu. Ibu. Tuan-tuan adalah anak kandungku. Aku tak akan bisa lihat dia menderita bersamamu. Raffi, aku mengandung Bagas 10 bulan, melahirkannya.
Hidup saling tergantung 7 tahun. Dengan hak apa kau bawa dia? Setelah kembali ke Istana Wang, dia akan mendapat perawatan dan pendidikan terbaik. Masa depannya cerah, suci, wanita tak tahu terima kasih. Kau bisa didik dia dengan baik. Jika mempertahankan anak ini, umurmu akan terus berkurang. Cepat jiwamu akan lenyap, menghilang dari dunia. Sekarang kakakku sudah kabur. Tugasku sudah selesai. Budi, anak ini, satu-satunya harapanku. Aku hampir mati. Bagas kembali padanya. Pilihan terbaik. Tentu saja. Jika kau benar tak ingin berpisah, aku bisa. Aku setuju. Kau bilang apa? Aku bilang, aku setuju. Bagas ikut kau. Suci, kau tega melepas anak kandungmu sendiri dengan begitu mudahnya? Bagas selalu berharap bisa menemukan ayahnya. Sekarang dia menemukanmu. Ini harusnya bahagia. Benarkah padahal selama 7 tahun ini kau tinggal di ibu kota, tapi tak pernah bawa dia menemuiku? Suci, kau benar-benar tak berperasaan. Bagas boleh ikutku, tapi mulai sekarang, aku larang kau menemuinya. Ini balas dendammu padaku. Suci, kau berhutang padaku, kau berhutang nyawa padaku. Mulai saat ini, aku tak ingin melihatmu lagi. Baik. Aku janji padamu, mulai hari ini, aku tak akan muncul di hadapanmu. Tapi Bagas, kuserahkan padamu. Bagas adalah anak kandungku. Aku pasti akan merawatnya baik-baik. Aku tidak sepertimu. Tega meninggalkan darah daging sendiri, begitu saja. Hamba, berterima kasih pada Tuan Muda. Kau, jaga dirimu baik-baik. Bagaimana mungkin kau bisa lemah begini? Bersandiwara. Lepaskan aku harus bersama ibu. Jika aku tak ada, mereka akan ganggu ibu. Ibumu, mana mungkin bisa diganggu? Ayah, kondisi ibu tidak baik, matanya buta. 2 tetangga dekat rumah sering menyakitinya. Jika aku pergi, pasti mereka akan cari masalah dengan ibu. Ibumu benar-benar buta. Benar adanya. Sejak melahirkanku, penglihatannya makin buruk. Demi merawatku, dia kelelahan setiap hari, menderita banyak hal. Bagas, makan malam sudah siap. Ayo makan, jangan lari-lari. Kemarilah, Bagas. Bagas. Sudah jangan lari dan usil. Bagas, aku di sini. Bagas, kemarilah. Bagas. Bagas. Perempuan licik. Pantas mendapatkannya. Ayo pergi.
Aku berjanji pada ibu, saat Bagas tumbuh, aku akan lindungi ibu. Ayah, hantarkan aku pulang. Bukankah dia membohongiku? Ayah, antarkan aku pulang ya. Ibu akan baik-baik saja. Kamu tinggal di kediaman pangeran saja. Ayah akan mengirim pengawal untuk menjaga ibu. Bagaimana? Ayah benar-benar bisa lindungi ibu? Ayo bersumpah dengan kelingking. Cari barang berharga di sini. Tak ada apa-apa di sini. Hei, cepat lihat! Cepat lihat! Si wanita licik ini ternyata menyimpan harta bros seindah ini. Entah dari mana dicuri. Sepertinya cukup bernilai. Benar. Selagi dia belum pulang, cepat kita gadaikan ini. Baiklah. Entah apa lagi yang mereka curi. Selama ini, dia hidup seperti ini terus. Suci, kau ini orang seperti apa? Dia itu. Tuan pemilik toko, kami di sini punya jepit bagus. Mau lihat? Berapa harganya? Karena aku harga pasti 200 liang, oh tidak. 200 liang? Banyak sekali, tentu saja. Kayak. Nah, Tuan Pangeran. Tidak apa pun, Tuan Pangeran. Ada perlu apa? Hamba tadi terus berpikir, ini barang milik Tuan, silakan lihat. Dia malah menggadaikan ini. Kapan menggadaikannya? Siapa yang membawanya ini? Baru saja dua orang istri petani yang bawa. Barusan. Paduka berhasil menangkap Budi. Kembali ke kediaman. Aku mau pulang cari ibuku. Siapa? Suci, dasar perempuan licik, ternyata sembunyi di sini. Luna, kau? Suci sudah 7 tahun. Masih saja mengganggu, nempel terus sama Raffi. Kau tak punya malu ya? Atau memang siluman? Dari sananya sudah, bibit tak tahu malu. Luna, aku dan Raffi sudah putus hubungan. Suci,
Dasar lacur, sudah memberinya anak, mana mungkin tak ada hubungan? Kurasa kau ini cuma ingin terus merayu, Raffi mau menikahimu. Takkan kubiarkan kau berhasil, pengawal. Sujud. Apa maksud kalian? Jangan macam-macam. Kenapa kau terus memburuku? Karena dulu saat Suci mencoba membunuhku, kau ada di sana. Kau siluman, bukan mantan suaminya. Apa hubunganmu dengan Suci? Memang bukan. Dulu berpura-pura jadi suami Suci hanya untuk memancingmu. Kalau tidak, mana mungkin kau cepat tergoda dan langgar aturan. Maksudmu, dari awal pertemuan kita udah jadi rencana kalian? Kau adalah titisan Buddha. Di kehidupan lalu kaulah yang mengurung kakak bayi di bawah pagoda. Kini kami hanya mengambil kembali hutang itu. Lagi pula, bukankah kau masih hidup dengan baik? Bicara seenaknya, hukum mati bagi pembunuh itu sudah kodrat. Dan mata Suci, sebenarnya apa yang terjadi? Matanya. Kau sudah kehilangan semua kekuatan, bahkan lebih lemah dari manusia biasa. Bagaimana kau bisa mengurus seorang anak? Tidak boleh. Aku akan cari Raffi sekarang. Jangan. Kenapa? Ikatan burukku dengannya sudah terputus. Jangan beritahu dia apapun. Sisa hidupku hanya ingin hidup tenang dengan anakku. Aku sudah pelajari kitab kuno. Kaum siluman bisa mengubah wujud, menggunakan ilmu untuk berubah sesuka hati. Kenapa matanya benar-benar buta? Raffi, kau benar-benar ingin tahu? Sebenarnya 7 tahun lalu, kamu benar-benar sudah mati dulu. Suci menghancurkan inti iblisnya untuk menyelamatkanmu, menghabiskan 1000 tahun latihan hanya untuk memperpanjang hidupmu. Matanya, karena terkena hukum karma surga, benar-benar menjadi buta. Maksudmu, dia yang menyelamatkanku? Raffi, kamu merasa diperlakukan tidak adil? Ku beritahu, Suci bukan saja kehilangan inti iblis dan menjadi orang lumpuh, tapi juga menanggung karma surga. Penderitaanmu tidak ada artinya dibanding miliknya. Tidak mungkin. Cepat ambil lukisan ibuku yang diberikan padaku ini. Ayah ketemu di jalanan. Ayah hebat sekali, kaya sekali. Masih jadi pangeran Istana Wang pula. Jangan-jangan ayah sedang bercanda dengan ibu? Ayah, kesehatan ibu tidak baik. Matanya buta. Di sebelah rumah ada 2 tante yang sering menindasnya. Dia jelas-jelas mengaku tidak pernah menyukaiku. Raffi, jika dia tidak mencintaimu, mengapa melahirkan anakmu? Dia kehilangan inti iblis dan menanggung sakit melahirkan. Umurnya terkuras habis. Dia mempertahankan anak kalian sampai rela mengorbankan nyawa. Tuan Pangeran, ada masalah. Pangeran kecil menghilang. Bagaimana dia bisa hilang? Kemana dia pergi? Hamba pikir dia tertidur. Tidak disangka, sekejap mata dia hilang lagi. Desa Baijia? Apa maksud kalian? Pendeta Tian Menzong berkata, cambuk ini adalah senjata tertinggi pembasmi siluman. Berapapun kuatnya siluman, jika bertemu ini akan hancur berkeping-keping. Luna, sekalipun kau bunuh aku sekarang, takkan bisa masuk Istana Wang. Menjadi nyonya rumah. Suci, diam kau. Aku dan kakak Raffi tumbuh bersama sejak kecil. Kita teman masa kecil. Jika bukan karena kau merayunya, aku sudah jadi nyonya Istana Wang. Semua ini salahmu. Kau ini siluman, memabukkan kakak Raffi hingga ia melupakanku. Ini semua karenamu. Luna, bahkan tanpa aku, Raffi takkan melirikmu. Ingin masuk Istana Wang, mimpi saja. Suci, diam. Ibu, bunda-bunda, kau baik-baik saja? Bunda. Bagas. Bagat. Ila anakku haram yang kau lahirkan, perempuan hina. Bunda Bagas akan melindungimu. Bagas, kenapa kau datang? Cepat pergi. Cepat. Aku takkan pergi.
perempuan jahat. Jangan ganggu bundaku. Anak siluman pasti monster juga. Kau datang di saat tepat. Hari ini akan kuhabisi kalian berdua. Ibu dan anak ini. 7 tahun aku menunggu Kak Raffi. Dia tak pernah melihatku. Luna, jika kau punya dendam, serahkan padaku. Dia anak keluarga kerajaan. Jika kau lukai dia, keluarga kerajaan takkan ampunimu. Jika kalian mati, takkan ada yang tahu. Suci, salahkan dirimu, punya ibu siluman sepertimu. Kalian akan lenyap selamanya. Bunda, jangan pukuli bundaku. Foresiana, berhenti. Kakak Raffi, Bawa mereka pergi. Baik-baik. Kak Raffi. Ayo pergi, cepat. Ayah, tolong selamatkan ibu. Cepat selamatkan ibu. Suci, bagaimana ini bisa terjadi? Suci. Sudah tidak bisa diselamatkan. Apa katamu? Luna hanya manusia biasa. Mana mungkin dia bunuh Suci? Ini cambuk pembasmi setan sekte gerbang surga. Suci sudah kehilangan inti iblisnya. Umurnya hampir habis. Sama sekali tak tahan kekuatan cambuk ini. Tidak mungkin. Kau bohong. Suci tak mungkin mati. Tidak mungkin. Kau bohong padaku. Suci tidak mungkin tewas. Cambuk pembasmi roh sekte gerbang langit bisa menghancurkan roh iblis seketika. Tidak bisa bereinkarnasi. Suci. Benar takkan kembali. Guru sekte gerbang langit. Pasti guru punya cara. Mau kemana kau? Ayah, mau bawa ibu kemana? Aku akan temui guru untuk Suci. Budi, jaga Bagas baik-baik. Ibu. Murid Raffi mohon bertemu guru. Saudara drama, guru masih dalam meditasi. Baru akan keluar 2 minggu lagi. 2 minggu? Suci tak bisa menunggu. Saudara, manusia dan siluman tak sejalan, sudah takdir tak berakhir baik. Jangan terus terbuai dalam khayalan. Segala urusanku dengan Suci. Semua karena kesalahanku. Apapun pengorbanannya, aku harus selamatkan dia. Guru sedang bertapa di sini. Aku tak bisa berbuat apa-apa. Guru. Aku mohon guru, selamatkan nyawa istri murid. Guru? Drama, kau telah bertapa 10 masa, masih tak menyadari hubunganmu dengan siluman rubah ini takdir buruk. Guru, jika ia siluman, apa masalahnya? Jodoh buruk pun tak apa. Perasaan tulus di dunia ini langka. Bisa dapat jodoh seperti ini, sudah suatu keberuntungan. Aku hanya ingin bisa bersama orang yang kucintai selamanya. Meski harus melawan takdir, mengorbankan 10 generasi latihan, muridmu tak akan menyesal. Kumohon guru, selamatkan nyawa Suci. Jika kau gunakan 10 generasi latihan Buddhamu untuk menghidupkannya kembali, kau tak bisa kembali ke jalan Buddha. Kau yakin? Harap guru bisa mengabulkannya. "49 hari, dia akan bangkit sendiri." Muridmu bersyukur pada guru. Amitabha. Budi, bisakah kau memberitahuku 7 tahun sejak kepergiannya, bagaimana ia menghabiskannya? Setelah kehilangan inti siluman, ia tinggal sendiri di pondok. Saat kutemukan dia lagi, dia hampir melahirkan.
Suci adalah setengah siluman tak akan diterima dunia. Aku akan menjaganya tumbuh dengan selamat. Apalagi dia anak Raffi. Aku takkan menelantarkannya. Mulai sekarang, panggil dia Bagas. Bagas yang berarti keluarga utuh. Aku tahu Raffi tak akan mau menemuiku lagi. Setelah melahirkan Bagas, dia tetap di keluarga Bai. Tapi warga desa Bai selalu menyusahkan mereka, mau mengusir mereka. Aku punya ayah. Ibu bilang ayahku ada. Aku pasti akan menemukan ayah. Setelah kehilangan intipati silumannya, kesehatannya makin memburuk tiap hari. Untuk membesarkan tuan-tuan, ia tinggal di desa Bai, menerima banyak hinaan dan cemoohan. Kenapa? Kenapa tidak memberitahuku? Kenapa tidak mencariku? Dia kira kau sangat membencinya. Raffi, coba kau tanya hati nuranimu saat kau bertemu lagi dengannya. Tak ada rasa kesal padanya. Ia tak mau menghalangi latihanmu, makanya tak berani menemuimu lagi. Pesan khusus untuk merahasiakannya. Kalau bukan karena Bagas yang mencari ayahnya, sampai mati pun kau takkan tahu semua ini. Ini semua salahku. Dibutakan kebencian. Seharusnya aku tak menemuinya, mengucapkan kata-kata kejam, membuatnya terluka. Seharusnya aku tak menyakitinya. Ayah, jangan menangis. Bagas. Ayah minta maaf. Semua ini kesalahan ayah. Ayah, ibu bilang, ayah punya tugas penting. Ayah tak bersalah pada siapapun. Ibumu begitu memberitahumu. Ibu tak pernah menyalahkan ayah. Ia menyuruhku untuk selalu mengingat wajah ayah. Tak boleh terlupakan selamanya. Setiap malam, ibu mengelus lukisan ayah. Ibu juga bilang, ayah sangat menyayangi kita. Dia yang bersalah membuat ayah marah. Kalau ayah sudah tak marah, akan menjemputku pulang. Ayah percaya, ibu pasti akan siuman. Setelah ibu sadar nanti, kita sekeluarga bisa berkumpul bersama seperti arti nama Bagas. Tentu. Pasti akan. Nenek buyut. Nenek. Ini, kuberikan jimat ini dari kuil untuk perlindungannya. Apapun yang terjadi dulu, dia tetap ibu kandung. Bagas, keluarga Bahri, selalu menyediakan tempat untuknya. Cucu mewakili Suci. Atur terima kasih, Nenek. Bagas, maukah kau jalan-jalan di taman dengan nenek? Mari. Suci, setelah kau sadar nanti, maukah kau menikahiku lagi? Setuju. Siapa namamu? Hamba suci. Paduka. Bulan malam ini sangat indah. Momentum yang sempurna ini, maukah Paduka melihat tarian hamba? Paduka, ibu hamba dulu penari. Hamba belajar menari sejak kecil. Benarkah Paduka tak mau melihat? Tak usah. Di kampung hamba, setiap festival pertengahan musim gugur, kami selalu menari merayakannya. Untuk ini, hamba telah bersiap beberapa hari. Sungguh disayangkan, jika Paduka tak suka. Kalau kau ingin menari, silakan saja. Terima kasih, Paduka. Suamiku?
Ternyata begitu banyak kenangan di antara kita yang tercatat. Setiap sudut di sini menyimpan bayanganmu. Suci, Yang mulia, siapa yang Paduka cari? Suci, kau sudah bangun? Maaf, Aku yang bersalah. Bertahun-tahun ini membuatmu menderita. Yang mulia. Kali ini, jangan berpisah lagi. Bagaimana? Baik. Ibu Waya, Bagas juga ingin dipeluk.